Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita merenungkan keutamaan kerendahan hati, seperti ditampilkan pada diri Yohanes Pembaptis yang ditanya oleh banyak orang, benarkah ia Mesias atau Nabi Elia atau nabi-nabi yang lain? Dan dengan tegas Yohanes Pembaptis menjawab, "Bukan." Dengan rendah hati ia menjawab bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Kita semua memahami betapa sikap kerendahan hati semacam ini sudah semakin langka. Lebih banyak orang berhadapan dengan pujian, berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang mengungkapkan sanjungan, itu jatuh dan juga seringkali mendaku atau mengakui diri tidak seperti yang terjadi sesungguhnya. Maka kita semua berhadapan dengan situasi yang mirip atau dengan situasi yang sama. Marilah kita belajar sikap rendah hati dari Yohanes. Dibandingkan dengan orang-orang yang dalam kehidupannya digerakkan oleh keinginan untuk sombong, digerakkan oleh keinginan untuk menjadi iri terhadap mereka yang memiliki kesuksesan atau keberhasilan. Maka marilah kita tidak bermental SMS. Pada tahun yang baru, marilah kita membangun hidup, jangan SMS. SMS itu bisa jadi orang yang senang melihat orang susah, ataupun juga susah melihat orang senang. Bisa dua-duanya. Yang satu itu berarti saya senang kalau dia kesulitan, jatuh, terpuruk, karena saya itu bisa berdiri di atasnya. Sedangkan yang lain menjadi susah melihat orang senang. Melihat orang yang sukses, melihat orang yang berhasil, saya kok merasa iri. Saya merasa seharusnya saya yang mengalami hal itu. Maka semoga pada tahun yang baru kita meneladan
Santo Yohanes Pembaptis, ataupun juga para pembela iman yang kita peringati bersama dengan gereja, Santo Basilius Agung, Santo Gregorius dari Nasianse. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati.